Ada urusan sama kamu. Urusan saya cuma sama Mutiara. Terserah kamu mau jadi malaikat atau apapun. Up to you. Mutiara. Aku baru tahu dari Cassandra kalau sekarang kamu cuma jualan es kopi. Udah nggak mungkin dong kamu bisa bayar semua uang yang udah dikeluarin sama mama saya buat bayar beasiswa kamu. Ya ampun, of course, Aura. What are you thinking? Jangankan buat bayar beasiswa, buat bayar kontrakan aja kayaknya nggak bisa. Ya kan? Saya kan dulu pernah kerja di rumah Mbak Aura lah ya, jadi ART. Saya juga sempat kerja di Santai Dia Cafe, saya sempat kerja juga di kantornya Bu Cynthia, bahkan di kantornya Marvel. Jadi kalau urusan gantiin uang, insya Allah saya bisa kok Mbak. Nyicil pelan-pelan uang yang Bu Rianti keluarin untuk beasiswa saya. Kamu nggak usah balikin uang itu, Mutiara. Kamu teh kenapa sih, Mo? Ini kan harusnya yang mijitin kamu teh Citis atau Pak Yanto, bukannya saya. Ya kan Bipa udah saya anggap sebagai empok saya, Bi. Nah, di sini, Bi. Aduh. Ini nomor saya sementara. Malam ini saya nggak pulang. Yanto. Ini nomor siapa yang dipakai sama Mas Yanto? Kenapa bilang malam ini nggak pulang? Neno. Kenapa sih? Bukan itu kok begitu? Dia bau banget sih. Iya. Halo, Dek. Gemoy sayang. Halo Mas Yanto. Mas Yanto, emang Mas Yanto nggak pulang hari ini? Emang keluar kota ya sama Bapak? Terus kalau lu kangen sama Mas Yanto gimana dong, Mas? Jadi gini, Dek Gemoy. Pak Aditya sama Nyonya Rianti itu lagi berantem besar. Saya disuruh sama Pak Aditya jangan pulang dulu. Ya mungkin ya biar nggak ditanya-tanya soal masalah Bi Nadia itu. Ya kamu kan tahu sendiri gimana kelakuan bos kita itu. Iya sih Mas, tapi kan Nunu jadinya sedih Mas. Terus Mas Yanto gimana dong? Ya kalau masalah itu gampang. Terus gimana Mas? Masalahnya udah selesai belum Mas? Ya gimana ya? Mo, ada yang datang, Mo. Buka gerbangnya. Mas, udah dulu ya. Ya udah. Tapi kamu jangan bilang kalau kamu habis telepon saya. Oke Mas. Marvel, terima kasih banyak kamu sudah antarkan saya pulang.
Sama-sama, Om. Saya langsung pamit ya, Om. Hati-hati ya. Malam ini harusnya aku aman dan bisa tidur nyenyak. Karena aku sudah berhasil mengkambing hitamkan Rianti. Tapi setelah ini, aku yakin Rianti gak akan diam saja. Dia pasti akan terus nanya dan nyari informasi lagi. Aku harus coba meyakinkan Kenzo dan Aurel. Biar mereka percaya kalau Rianti itu beneran halu. Karena situasi itu akan sangat menguntungkan aku. Bi, Pak. Tolong bikinin teh buat saya ya. Baik, Bapak. Wow, kamu sampai laporin ke Kenzo kalau misalkan kamu mau ketemuan sama Aurel. Bukan Mutiara, tapi gue yang panggil Kenzo. Kenapa? Gak suka? Lo mau coba berantem lagi sama saya? Kak Kenzo sekarang pilih. Aku atau Mutiara? Kalau Kak Kenzo pilih Mutiara, jangan anggap aku sebagai adik Kak Kenzo lagi. Kak Kenzo gak akan pernah ngejauhin Mutiara Aura. Dan kamu bakal selalu jadi adik kecilnya Kak Kenzo. Apapun yang terjadi. Enggak, Mas. Saya nggak mau sampai Mas Kenzo berantem sama Mbak Aurel cuma gara-gara saya. Saya minta tolong. Kalian ini saudara, jangan sampai musuhan. Ikutin aja perkataan orang tua Mas Kenzo, ikutin perkataan Mbak Aurel. Jauhin saya, Mas. Tapi Mutiara, Enggak, Mas Kenzo. Tolong jauhin saya, jangan deket-deket saya lagi. Saya udah minta berapa kali ke Mas Kenzo, jauhin saya. Mutiara. Kenzo, apaan sih? Udah deh, mendingan lo pergi sekarang daripada lo berisik teriak-teriakan kayak gini. I know what I'm doing. Okay, just step away, step aside. Coba. Ow! Sakit, lepasin nggak? Sakit, oh my god, you're hurting. Sakit, sumpah. Gua nggak akan lepasin tangan lo kalau lo nggak stop gangguin Mutiara. Apaan sih, lo ikut campur banget deh. Mutiara, tunggu Mutiara. Mutiara. Lepasin saya. Saya gak pernah ngelepasin kamu, Mutiara. Sampai kapanpun. Oh, apa lagi sih? Udah tahu kita nggak bisa bersama. Lepasin saya, Mas Kenzo.
Kamu ingatkan mama pernah ngedukung kita, Mutiara. Begitupun Aurel. Bahkan waktu kamu berhasil mendapatkan investasi dari Pak Bobi, Papa sempat bersikap baik sama kamu. Allah itu malah membolak-balikan hati manusia, Mutiara. Dan kita sebagai hambanya cukup berdoa doang. Sampai semua orang bisa menerima saya sama kamu. Kalau kita jodoh tuh pasti bakal selalu ada jalannya, Mutiara. Saya bakal berjuang. Duh, gimana lagi sih? Berjuang demi cinta kita. Kalau masih cintakan sama saya. Kalau emang kau masih cinta sama saya, itu lebih dari cukup. Membuat saya bisa tetap berjuang. Sampai semua orang percaya kalau kamu yang perempuan yang ciptakan untuk saya. Aurel kemana sih? Ini soal Mutiara pelukan. Why does everything has to end so sadly? Aku nggak pernah bisa dapetin hatinya Kenzo karena dia selalu aja balik ke Mutiara. Dan nggak akan ada yang bikin hati lebih sakit daripada ngeliat orang yang kita cinta pelukan sama orang lain. Apa ini waktunya aku terima ya kalau misalkan emang Kenzo bakal terus-terusan balik ke Mutiara?